Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sita Yusnia dari jurusan Pendidikan Kimia tahun 2017 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menganalisis jurnal yaitu analisis morfologi dan spektroskopi inframerah serat bambu betung atau Dendrocalamus asper, hasil proses alkalisasi sebagai penguat komposit absorpsi suara. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu instrumen IR? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ini merupakan gambaran dari instrumen IR. Spektroskopi inframerah sendiri berarti sebuah metode analisis instrumentasi pada senyawa kimia yang menggunakan radiasi sinar inframerah. Spektroskopi inframerah berguna untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Apa saja bagian-bagian yang terdapat pada spektroskopi inframerah? Nah, yang pertama yaitu ada sumber radiasi, yang kedua wadah sampel, yang ketiga ada monokromator, yang keempat detektor, dan yang terakhir ada recorder. Nah, sekarang kita membahas tentang prinsip dasar dari spektroskopi inframerah. Nah, yang pertama itu, jika senyawa organik dikenai sinar inframerah yang punya frekuensi tertentu, dengan gelombangnya rentang antara 500 sampai 4000, sehingga beberapa frekuensi tersebut dapat diserap oleh senyawa. Nah, selanjutnya, berapa banyak frekuensi tertentu yang melewati senyawa tersebut diukur sebagai persentase transmitasi. Nah, selanjutnya persentase transmitasi dengan nilai 100 berarti semua frekuensi dapat melewati semua senyawa tersebut tanpa diserap sama sekali. Sedangkan transmitasi sebesar 5% mempunyai arti bahwa hampir semua frekuensi tersebut diserap oleh senyawa. Selanjutnya, preparasi sampel untuk pengukuran spektra IR. Nah, terdapat 3 jenis preparasi sampel. Yang pertama yaitu dalam bentuk padatan. Nah, untuk dalam bentuk padatan kita dapat mengambil melalui padatan dan juga cairan. Yang pertama, pembuatan suspensi padatan dengan KBR. Yang kedua, sampel padatan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu cairan. Sampel dalam bentuk cairan murni dan dapat diencerkan dengan pelarut yang sesuai. Nah, yang ketiga yaitu dalam bentuk gas. Sampel dalam bentuk gas biasanya diukur dalam sel dengan ketebalan 10 cm. Selanjutnya yaitu cara kerja spektroskopi IR. Nah, pertama-tama kita lihat video berikut ini untuk mengetahui cara kerja spektroskopi IR. Mari sekarang kita analisis jurnalnya. Pertama-tama, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alatnya berupa mesin pencacah organik, saringan mesh, oven, alat SEM EDAX EPI Type Inspect S50, instrumen FTIR, dan bahannya yaitu serat bambu betung, air bersih, dan NaOH 2%.
Nah, ini prosedur kerja untuk preparasi sampel. Yang pertama, serat bambu betung dibersihkan dari pengotor dengan menggunakan air bersih, lalu dikeringkan. Setelah bersih dan kering, serat bambu betung diperhalus dengan mesin pencacah organik. Lalu, serat yang sudah dicacah, kemudian serat di meshing untuk mendapatkan ukuran yang homogen pada rentang 200-900 mikron. Selanjutnya, serat mengalami proses alkalisasi dengan menggunakan larutan NaOH 2% pada 70 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu serat dibersihkan, terakhir serat dikeringkan pada oven pada temperatur 105 derajat Celcius selama 1 jam. Prosedur kerja selanjutnya yaitu pengujian Fourier Transform Infrared atau FTIR. Pertama, serat bambu betung diidentifikasi berupa atom atau molekulnya. Kemudian, sampel dikenai sinar inframerah. Kemudian, secara berturut-turut melewati chopper. Dan setelah melalui prisma atau gratin, berkas akan jatuh pada detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian direkam oleh recorder. Selanjutnya, diperlukan amplifier bila sinyal yang dihasilkan sangat lemah. Nah, prosedur kerja selanjutnya yaitu pengujian scanning elektron mikroskopi atau SEM. Pistol elektron akan memproduksi sinar elektron, kemudian elektron tadi dipercepat oleh anoda. Setelah itu, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Elektron telah fokus tadi memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor atau CRT. Sekarang kita diskusikan hasil dan pembahasan dari analisis jurnal. Yang pertama yaitu hasil pengujian FTIR serat bambu betung. Nah, dapat dilihat pada gambar 4 yaitu merupakan hasil alkalisasi. Dan pada tabel 1 merupakan daerah serapan inframerah serat bambu betung di mana terdapat daerah serapan dan ikatan dan jenis gugus fungsi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu serat bambu tanpa perlakuan terdapat ikatan. OH stretching pada puncak gelombang 3329,31, CH stretching pada 2884,48, ikatan CC cincin aromatik pada puncak gelombang, CH2 deformasi, dan CO stretching. Lignin ditunjukkan oleh adanya peak pada rentang 1500 sampai 1600 dengan gugus aromatik. Nah, selanjutnya yaitu pengujian scanning elektron mikroskopi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis morfologi dari serat bambu betung. Nah, selanjutnya, hasil dari SEM serat bambu betung ini yang telah dialkalisasi dengan NaOH 2% terlihat permukaan yang lebih bersih dan permukaan serat bambu betung lebih halus. Nah, berikut ini gambarnya pada gambar 5. Nah, selanjutnya hasil SEM serat bambu betung dengan perbesaran 1000 kali terlihat bahwa permukaan serat bambu lebih halus dan ukuran serat lebih kecil. Dan pada permukaan serat masih terdapat sisa lignin yang terlihat berwarna lebih tenang. Nah, ini gambarnya. Berikut ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari infrared. Yang pertama, kelebihannya yaitu mudah dalam konfigurasinya. Yang kedua, proses transfer file yang mudah karena tidak perlu memerlukan sinyal dalam proses transmisinya. Dan ketiga, sangat praktis dipakai dalam transfer data dan yang berkapasitas kecil. Nah, lalu berikut kekurangan dari infrared. Jarak transfer yang relatif dekat tidak dapat dilakukan pada jarak yang cukup jauh. Yang kedua, posisi transfer harus tegak lurus. Jika sedikit keluar dari derajat lurus, maka koneksi akan hilang atau putus. Dan ketiga, transfer data relatif lama.
Nah, akhirnya sudah selesai juga analisis jurnalnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf.